warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semua? Semoga antum sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, good morning everybody. Okay, today we will the next study ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita atau kita akan belajar yaitu matematika. Anak ustazah siapkan buku matematikanya, baik buku paket, buku tulisnya. Dan simak selalu video ustazah. Sebelum kita lanjutkan, anak ustazah silakan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan anak ustazah dimudahkan dan selalu dipahamkan untuk proses belajarnya. Oke, kita akan belajar tentang merubah bentuk persen ke pecahan biasa. Ini adalah materi sebelum operasi hitung bilangan pecahan. Mohon maaf sekali, ini adalah materi sebelum operasi hitung bilangan pecahan, belum ustazah bahas karena terlewatkan, maka hari ini akan ustazah jelaskan. Kita akan mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa. Kalau waktu itu kita sudah mengubah dari bentuk pecahan ke bentuk persen, dan hari ini dari bentuk persen ke pecahan biasa ya. Anak ustazah tahu apa itu persen? Persen ini seperti ini, atau ini lambang dari persen, atau kita bilangkan per 100. Ini arti dari kata persen. Anak ustazah akan mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa. Anak ustazah silakan buka buku antum halaman 11 ya. Di halaman 11 itu adalah mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa. Di contoh antum akan ustazah ambil yang nomor 1, yaitu 8%. 8% kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 8% ini sama dengan 8 per 100. Ini sudah bentuk pecahan ya, sudah berbentuk pecahan. Hanya saja ini bisa disederhanakan lagi anak ustazah. Ketika antum menyederhanakan, antum bagi dengan bilangan yang sama. Yang atas dan bawah antum bagi dengan bilangan yang sama. Kalau mau dibagi 2 ya dibagi 2 kedua-duanya. Mau dibagi 4 dibagi 4 kedua-duanya ya. Kita sederhanakan langsung saja, kita bagi 4 karena bisa dibagi dengan 4. 8 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 2. 100 dibagi dengan 4 hasilnya 25. Ini bentuk pecahan biasa. Berarti dari 8% hasilnya adalah 2 per 25 ya. Selanjutnya ustazah ambil di buku antum yang halaman 11 soal latihan nomor 1 ya. 2% sama dengan 2 per 100. Good. 2 per 100 masih bisa disederhanakan lagi nggak ya? Ya, masih bisa. Kita bagi dengan 2 karena ini sudah habis, kita bagi dengan 2. 2-nya menjadi 1, 100-nya menjadi 50. Bahwa hasil dari 2% mengubah ke bentuk pecahan biasa hasilnya adalah 1 per 50. Paham anak ustazah? Selanjutnya adalah soal nomor 8. Ustazah akan bahas soal nomor 8. 150% kita ubah ke bentuk pecahan menjadi 150 per 100. Good. Pernah ustazah mengajarkan antum kalau ada bilangan yang sama, nolnya bisa kita coret ya. Ini 0 atas sama 0 bawah. Berarti kan jadi 15 per 10. Kita sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Dibagi 2 nggak bisa yang atas ya. Dibagi 3 nggak bisa, 4 nggak bisa, maka kita bagi dengan 5. 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Sedangkan 10 kita bagi 5 hasilnya 2. Ini hasil dari 150% diubah ke bentuk pecahan biasa adalah 3 per 2. Sampai di sini ustazah paham bagaimana cara mengubah bentuk persen ke pecahan biasa ya. Persen ini lambangnya artinya adalah per 100. Jadi anak ustazah harus lihat soalnya 8%, berarti 8 per 100. Antum sederhanakan ke bentuk pecahan biasa. Nah,
Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan anak ustazah paham. Kalau paham, kalau matematika, kalau kita tidak mencoba, nanti kita nggak paham. Oleh karena itu, anak ustazah harus mencoba latihan di halaman 11 nomor 7 saja. Satu soal aja ya. Nomor 7. Nomor 7, satu soal saja di halaman 11. Oke? Kalau sudah, Ustazah akan melanjutkan materi kita. Ini karena materi sebelumnya belum Ustazah bahas. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang operasi hitung bilangan pecahan. Kemarin contohnya adalah pecahan biasa. Sekarang kita ke pecahan campuran. Oke, boleh dibuka anak ustazah halaman 14. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu menjumlahkan pecahan campuran. Kemarin sudah menjumlahkan pecahan biasa, sekarang pecahan campuran. Anak ustazah buka saja halaman 14. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu menjumlahkan pecahan campuran. Untuk anak ustazah boleh dibuka bukunya di halaman 14. Di situ ada dua cara ya. Ada cara ke-1 dan cara kedua. Tapi yang akan ustazah aplikasikan adalah cara kedua, atau nanti dengan cara yang ustazah kasih tahukan di sini juga, yaitu menyederhanakan terlebih dahulu bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Contoh yang akan ustazah contohkan ada di buku antum yang menjadi contoh 1/1/2 ditambah 1/1/4 ya. Kalau cara ustazah yang pertama adalah sederhanakan terlebih dahulu bentuk pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Anak ustazah kemarin sudah ustazah jelaskan bagaimana caranya. Caranya adalah 1 dikali 2 ditambah 1 ya. 1 dikali 2, 2 ditambah 1, 3. Penyebutnya tetap sama, 3/2. Yang sebelah sini 1 dikali 4 ditambah 1. 1 dikali 4, 4 ditambah 1, hasilnya 5. Jadi 3/2 ditambah 5/4. Perhatikan, 3/2 ditambah 5/4 penyebutnya belum sama, maka antum samakan terlebih dahulu penyebutnya ya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Kemarin kita harus mencari KPK dari bilangan 2 dan 4. KPK kelipatan 2 dan 4 yang terkecil adalah berapa? Ya, adalah 4. Berarti 2 kali berapa yang hasilnya? 4 kali 2, maka 3 dikali 2 hasilnya 6. 4 tetap ya, 1 berarti 5 dikali 1, 5. Hasilnya adalah 11/4. 11/4 kita ubah ke bentuk pecahan campuran, adalah kita ubah ke bentuk pecahan yang paling sederhana ya. 11 bagi 4, waktu itu ustazah sudah mengajarkan antum bagaimana dengan pembagian susun ke bawah. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 11 ya. Ayo kali 2. 2 kali 4 8. Antum kurangi 11 dikurangi 8 adalah 3. Maka kita tulis dari sini. Hasilnya adalah 2/3/4. Paham anak ustazah? Ini adalah cara ke-1 dengan menyederhanakan terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa ya. Oke, selanjutnya adalah cara kedua yang sesuai dengan buku antum di cara kedua. Cara kedua sama seperti di buku antum di cara kedua. Antum jumlahkan terlebih dahulu bilangan bulatnya, atau antum kumpulkan bilangan bulatnya, yaitu 1 ditambah 1. 1 ditambah 1, antum tambahkan lagi, antum kumpulkan pecahannya. 1/2 ditambah 1/4. 1/2 ditambah 1/4 ya. Setelah itu kita jumlahkan 1 tambah 1 hasilnya 2 ditambah, perhatikan ini penyebutnya belum sama, maka antum harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. 1/2 ditambah 1/4.
penyebutnya, cari KPK dari 2 dan 4. Berapa? Oke, betul. Adalah 4. Maka di sini 2 ditambah 1 ya. Hasilnya adalah 2 ditambah 3 per 4. Jadi hasilnya 2/3/4. Sampai di sini paham mana Ustazah? Lebih mudah cara ke-1 atau cara kedua? Kalau antum mau menggunakan cara ke-1 nggak apa-apa, cara kedua juga nggak apa-apa. Kalau anak Ustazah lebih nyaman cara kedua, gunakan latihannya dengan cara kedua ya. Itu penjelasan Ustazah. Ini adalah contoh yang ada di latihan antum nomor 1. 1/3 ditambah 2/3/4. Oke, kita kumpulkan terlebih dahulu bilangan bulatnya. 1 ditambah 2. Kita kurungkan lagi pecahannya, yaitu 1/3 ditambah 3/4. Oke, kita cari lagi. 1 tambah 2 adalah 3. Pecahan atau bentuk pecahannya ini adalah penyebutnya belum sama, maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita cari KPK-nya. Kalau Ustazah lihat KPK dari 3 dan 4, yang terkecil adalah 12 ya. Maka kita kalikan penyebutnya ini, jadi dikalikan 4, jadi 1 kali 4 4. Ini dikalikan 3, berarti 3 kali 3 adalah 9 ya. Oke, kita hitung lagi. 3 ditambah 4 per 12 tambah 9 per 12 adalah 13 per 12. Maka hasilnya adalah 13 per 12. Sampai di sini Ustazah paham ya. Antum kumpulkan dulu bilangan bulatnya, tuh masukkan dalam kurung. 1 ditambah 2, lalu antum kumpulkan dulu jenis pecahannya juga. 1/3 tambah 3/4, karena penyebutnya belum sama, antum samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara cari KPK-nya dulu ya, kelipatan persekutuan yang terkecil. Oke, lihat proses Ustazah, mudah-mudahan antum paham. Kalau begitu latihan saja nomor 2 saja. Latihannya adalah nomor 2 di halaman 14 ya. Mudah-mudahan antum paham. Kalau Ustazah terlalu cepat, mohon maaf, antum bisa tanyakan lagi atau replay terus video Ustazah ya, agar antum paham. Oke, Ustazah akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.